Diketahui sistem persamaan ada 3 nih sistem persamaan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk ini gitu kan. Bentuk ini apa? Kita sederhanain aja dulu yang ditanyakan. Yang ditanya dit gitu. Itu adalah y plus, ini kan bisa aku sederhanain jadi akar x min z kuadrat gini kan. Sorry. Nah, berarti sama dengan y plus x min z gitu. Nah, atau bisa kita arrange lagi jadi urut ya, x plus y min z gitulah. Nah, yang kita cari itu yang ini dengan petunjuk ini gitu kan. Dengan petunjuk ini apa sih yang bisa kita peroleh gitu. Di sini kita punya nih y plus 2 per x plus z gitu ya. Itu sama dengan 4 gitu ya. Berarti kita punya nih 2 per x plus z itu sama dengan 4 min y. Nah loh, kenapa kok nggak 2 plus per x plus z nya aja yang dipindah? Karena di sini kita lihat nih di clue ketiga. Ini ada bentuknya bawahnya x plus z juga gitu kan. Gitu. Jadi kan untuk menyamain bentuk ini tinggal kita kali 4 aja gitu. Biar bentuknya sesuai sama yang ini gitu. Oke. Tapi nanti aja gitu. Ini clue yang pertama, kita kotakin dulu gitu ya. Nah, di sini di clue yang kedua kita punya 5y gitu ya. 5y plus 18 per 2x plus y plus z itu sama dengan 18 gitu ya. Berarti di sini kita punya nih bentuk dari 18 per 2x plus y plus z itu setara dengan 18 min 5y. Udah deh. Ini buat clue kita yang kedua gitu ya. Nah, di sini kita punya juga nih clue ketiga. Ini gitu ya, adalah 3 gitu kan. Kita tahu 8 per x plus z ini kan bisa kita jabarin nih jadi gini. 4 kali 2 per x plus z gitu kan. Minus ini kan bisa kita bagi jadi 1/3 ya, kali 18 per 2x plus y plus z gitu. Ini setara dengan 3. Nah gitu ya. Sedangkan kita punya nih nilai dari ini 2 per x plus z itu adalah 4 min y. Sedangkan kita punya nilai dari ini itu adalah 18 min 5y gitu ya. Berarti di sini tinggal kita masukin aja nih 4 kali 4 min y ya, minus 1/3 kali di sini kita punya nih 18 min 5y gitu ya. Itu setara dengan 3. Berarti kita punya di sini 16 min 4y di sini min 6 plus 5y per 3 itu sama dengan 3 ya. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan bentuk 3 yang di bawah ini, kita kalikan aja 3 semua gitu. Antara ruas ke kiri dan kanan gitu ya. Tapi sebelumnya kita jumlahin dulu nih, kita sederhanain dulu ya. Berarti di sini kita punya nih 10 ya. 16 min 6. Ini kan 10 nih. Terus 3-nya kita geser ke kiri langsung aja ya. Berarti 10 min 3 itu 7 gitu. 7 min plus 5y per 3 min 4y itu sama dengan 0. Kita kalikan 3 aja semua gitu. Berarti di sini kita punya 7 kali 3 itu 21. 21 plus 5y min 12y itu adalah 0 gitu. Nah, di sini berarti kita punya dong 21 min 7y, berarti 7y itu sama dengan 21. Y-nya itu adalah 3. Nah, lo udah ketemu nih y-nya 3 gitu kan. Tinggal karena yang kita cari kan ini nih x plus y min z gitu kan. Tinggal kita cari aja gitu x sama z-nya gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Kita pakai clue ini nih, yang ini gitu ya. Jadi kita geser ke kiri bentar. Nah, kita kan tahu nih tadi y itu sama dengan 2 di sini. Y sama dengan 3. Berarti di sini kita punya dong 4 min 3 kan 4 min 3 1 nih ceritanya. Berarti 2 per x plus z itu sama dengan 1 gitu kan. Di sini kita punya perkalian silang x plus z itu sama dengan 2 gitu ya. Ini clue yang kedua nih. Nah, dari sini kita tinggal nyari masing-masing salah satunya dong, x atau z-nya gitu.
tinggal kita masukin aja ke persamaan yang ketiga gitu. Enaknya kita masukin ke mana ya? Kita masukin ke sini nih. Nah, kita masukin ke sini. Ntar kita punya nih bentuk ini. Wait, aku tulis ulang. Jadi kita punya 8 per X plus Z, terus minus gitu ya. Minus 6 per 2X plus Y plus Z itu sama dengan 3 gitu. Kita cek dulu apakah benar. Oh ya benar. Nah, kita tahu X plus Z di sini adalah 2 gitu kan. Kita masukin aja 8 per 2, 4 langsung ya. 4 minus 6 per, nah di sini kita punya 2X plus Y plus Z gitu kan. Berarti kan bisa kita bilang nih, di sini kita jabarin dulu ya. Katakanlah X-nya itu adalah 2 min Z gitu. Berarti bisa kita bilang dong di sini 2X, X-nya itu kan 2 min Z, berarti 2 min Z gitu ya. Plus Y-nya itu 3 plus Z gitu. Itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita punya nih. Berarti 6 per 4 min 2Z plus 3 plus Z gitu ya. Ini sama dengan 1. Nah, dari sini kita punya nih. Bentuknya gini. 6 per 7 min Z. Ini Z gitu ya. Ini sama dengan 1. Nah, bisa kita tarik nih di sini. Berarti 7 min Z itu sama dengan 6 gitu ya. Berarti Z-nya sama dengan 1. Nah, lo udah ketemu nih Z-nya gitu kan. So, kita punya nih di sini. X itu adalah 2 min Z. Z-nya itu kan di sini 1 nih gitu. Tinggal kita masukin aja dong. X itu adalah 2 min 1, berarti 1. Nah, loh, udah ketemu nih. X-nya 1, Z-nya 2 gitu kan. X-nya 1, Z-nya 1. Terus di sini kita punya Y-nya 3 gitu kan. Nah, tinggal masukin aja ke sini. Seret, X-nya itu tadi 1 ya. Ditambah 3 min 1, hasilnya adalah 3. Udah sesimpel itu jawabannya. Cara ngerjainnya juga simpel banget kan. Kita tulis A gitu. Oke, kita langsung aja next ke soal berikutnya. Oke, di soal ini sorry banget kalau misalnya soalnya itu agak berantakan dari filenya ya. Tapi kita tahu di sini bahwa A itu adalah matriks dari 2, 4, 2B, 3C gitu ya. Dan kita punya matriks B-nya itu adalah di sini kita punya nih 2C min 3B. 2C min 3B, terus di sini 2A plus 1 gitu ya. Terus di sini kita punya A, di sini kita punya B plus 7 gitu ya. Nah, yang kita tahu di sini A itu sama dengan 2B transpose. A itu sama dengan 2B transpose gitu kan. Nah, yang ditanyakan nilai C-nya nih. C-nya berapa sih? C itu di sini gitu ya. Dan di sini nih. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita definisikan dulu transpose. Kalau misalnya kita punya B-nya itu adalah ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih matriks B itu adalah A, B, C, D ya. Berarti matriks transposnya itu baris ganti jadi kolom gitu. A, C, B, D. Nah, ini ya. Berarti dalam kasus ini kita punya nih B-nya ini kan si ini ya. Kita tulis lagi nih. Seret 2C min 3B, terus di sini 2A plus 1, di sini A, di sini B plus 7. Kita ganti nih baris jadi kolom gitu kan. Berarti di sini 2C min 3B, di sini itu 2A plus 1, di sini itu A, di sini B plus 7 gitu kan. Udah deh. Sedangkan kita punya nih A itu sama dengan 2B transpose. Berarti kita cari dulu 2B transpose ya. 2B transpose, ya udah tinggal kita kaliin aja semuanya yang di dalam itu dengan 2 gitu. Berarti kita punya 4C min 6B, di sini 2A, di sini 4A plus 2, di sini 2B plus 14 gitu kan. Nah, ini sama dengan setara dengan A, matriks A. Matriks A-nya apa? Matriks A-nya di sini adalah 2, 4, 2B, 3J gitu kan. Seret, kita tulis 2, 4, 2B dan 3C. Nah, kalau udah ada kesetaraan gini, ya udah tinggal kita cari nih yang satu variabel gitu kan.
Nah, dari sini kita punya, berarti kita tandain dulu. 2A sama dengan 4 nih, berarti A sama dengan 2. Nah, lo udah ketemu nih A-nya. Terus kita tahu nih, di sini 4A plus 2 itu sama dengan 2B gitu ya. Berarti di sini kita punya, karena A-nya 2 ya, berarti 2B itu adalah 10, B-nya adalah 5. Nah, lo dari sini kita tahu juga nih, 2B plus 14 itu setara dengan 3C. Nah, sedangkan B-nya itu 5 gitu kan. 2 kali 5 10. 10 tambah 14 24. 24 itu sama dengan 3C. Berarti C-nya itu adalah 24 bagi 3 8. Udah sih, simpel itu jawabannya. Berarti di sini kita punya C-nya itu, C yang memenuhi adalah 8. Udah, jawabannya sebenarnya sesimpel itu. Oke, kalau gitu kita next aja langsung ke soal berikut. Oke, di soal ini nih kita punya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku nih, dilambangkan dengan ini gitu ya. Terus dari titik B dan ditarik ke sisi AC itu simetris antara AD sama AC ya gitu. Dan kita tahu tadi si ini tuh adalah segitiga sama kaki gitu ya. Nah, jika luas segitiga ABC adalah 2P kuadrat nih, di sini kuncinya, maka BD-nya berapa sih gitu. Nah, langsung aja kita tahu nih luas ABC itu 2P kuadrat gitu kan. Sedangkan luasnya itu kan setengah dikali AB dikali BC gitu kan, sama dengan 2P kuadrat. Berarti kita punya nih AB kali BC itu adalah 4P kuadrat gitu ya. Nah, kita punya di sini AB itu setara dengan BC karena ada kata kunci di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki gitu kan. Berarti di sini kita punya AB itu sama dengan BC ya. Kita tulis di sini. Berarti bisa kita tulis dong di sini adalah AB kuadrat. BC-nya kita ganti AB gitu ya. Sama dengan 4P kuadrat. Berarti AB itu adalah 2P. Ini juga setara dengan BC. Oke. Kita kotakin dulu nih clue pertama gitu ya. Terus selanjutnya, maka BD-nya berapa? Yang kita carikan BD nih. Nah, luas ini, luas 2P kuadrat ini kan juga setara dengan setengah dikali AC dikali BD gitu. Sama dengan 2P kuadrat gitu. Nah, berarti AC kali BD itu adalah 4P kuadrat gitu ya. Yang kita cari BD, tapi kita belum tahu nih AC-nya gitu. Nah, sedangkan untuk nyari AC kita cuma tinggal pakai Pitagoras. Di sini kan ini B nih, ini A, ini C gitu kan. Di sini kita tahu nih AB itu kan 2P nih di sini. Berarti di sini 2P, BC-nya juga 2P. Berarti ini kan 2P kuadrat ditambah 2P kuadrat gitu ya. 4P kuadrat tambah 4P kuadrat itu akar dari 8P kuadrat gitu ya. Atau bisa kita sebut nih si ini sebagai 2P akar 2. Iya, kurang lebih gini. Oke, nah dari sini kita punya AC-nya itu adalah 2P akar 2. Masukin aja. 2P akar 2 kali BD itu sama dengan 4P kuadrat. Nah, loh, berarti kita punya BD-nya itu adalah 4P kuadrat per 2P akar 2. P-nya sama-sama dicoret, P sama P gitu ya. 2 sama 4 tinggal sisa 2 gitu. Berarti di sini kita punya nih sisanya adalah 2P per akar 2 gitu kan. Atau ini setara bentuk lainnya itu kalau misalnya kita kali rasional ya, itu adalah P akar 2 gitu. Jawabannya adalah yang C. Kita next langsung aja ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 12 nih di sini. Nah, kita punya nilai X sama ini pertidaksamaan fungsi trigonometrik ini gitu ya. Kita punya nih di sini 3 cos X gitu ya, plus 1 per cos X. Di sini tuh anggaplah lebih dari 5 ya, karena angka ini tandanya rada ngacak, nggak apa-apa deh. Terus kita punya daerah intervalnya adalah di sekitar min 90 hingga 90 gitu kan. Kita jabarin dulu nih bentuk pertidaksamanya. Berarti 3 cos X plus 1 per cos X. Yang ini, yang 5 ini kita geser ke kiri gitu. Jadi min 5 cos X per cos X. Ini kenapa 5 cos X per cos X? Karena kita cuma fungsinya tuh buat nyamain penyebutnya aja sih. Jadi biar bisa dioperasiin gitu. Berarti kita punya nih 3 cos X min 5 cos X gitu kan. Atau kita tulis gini dulu deh. 3 cos X plus 1 min 5 cos X gitu ya. Per cos X gitu. Itu lebih dari 0 gitu kan. Nah, dari sini kita punya nih 3 cos X min 5 cos X itu kan min 2 cos X ya. Berarti min 2 cos X
plus 1 per cos X gitu ya. Ini lebih dari 0. Nah, kalau ada bentuk perjasamaan kayak gini, biasain aja ngerjain dari penyebut gitu ya. Kita tahu bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti cos X itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X cos X itu yang hasilnya 0 kan 90 ya. Berarti X itu tidak boleh sama dengan 90 ataupun kelipatannya. Katakanlah 90 tambah 180 itu 270. Terus tambah 180 lagi 450 dan seterusnya gitu. Nah, lanjut nih, baru kita kerjain yang atas gitu kan, yang pembilang. Pembilangnya apa? Min 2 cos X plus 1 ini harus lebih dari 0. Kita tahu di sini bahwa cos X-nya itu kurang dari 1 ya. 2 cos X, sorry. Berarti kita punya cos X-nya itu kurang dari setengah gitu. Nah, dari cos X kurang dari setengah ini, X yang menghasilkan setengah kan 60 ya. Berarti X di sini adalah kurang dari 60. Tapi yang perlu kita ingat di sini, fungsi trigonometri itu kan siklis, ini ya, berulang. Berarti ada saatnya dia plus, ada saatnya dia minus. Berarti di sini kita tulis nih plus minus gitu ya. Nah, dari sini kita punya nih bentuknya gini. Tinggal kita masukin nih 60 sama min 60 sama 60 gitu. Di sini min 60, di sini 60. Kita testing nilai nih di sini. Kita masukin X-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi X-nya di sini kita masukin 0 gitu. Hasilnya positif atau negatif gitu kan. Kita langsung aja. Di sini kita masukin aja nih, ketika X-nya 0 itu apakah hasilnya positif atau negatif gitu kan. Kita punya min 2 cos X plus 1. X-nya kita ganti 0. Yang seperti yang kita tahu cos 0 itu 1 ya. Berarti kita punya min 2 kali 1 plus 1. Oh, hasilnya adalah negatif. Berarti daerah di sini itu adalah negatif, positif, positif gitu. Nah, yang kita cari di sini adalah lebih dari 0 gitu. Si bentuk persamaan ini, bukan persamaan tapi fungsi ini harus lebih dari 0 gitu ya. Berarti di sini kita punya nih bentuknya, kita cari yang positif gitu. Yang positif yang mana? Yang ini dan yang ini gitu. Berarti kalau misalnya kita tulis nih sebagai sebuah himpunan penyelesaian, S kurang dari minus pi per 3 atau X itu lebih dari pi per 3. Karena pi itu 180 ya. Jadi kita punya pi itu adalah 180. Jadi pi kalau misalnya dibagi 3 itu adalah 60 gitu ya. Oke, lanjut aja. Berarti jawabannya yang ini nih, ada nggak? Jawabannya kurang lebih yang E gitu. Oke, gitu dulu. Kita next aja langsung ke soal berikutnya.
Pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus-virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi dua gitu kan. Pada awal pengamatan terdapat 2 virus gitu. Jadi katakanlah T0 gitu ya. Ini ada 2 virus nih, 2 virus. Nah, pembelahan terjadi setiap 24 jam. Jika setiap 3 hari 1/4 dari virus terbunuh gitu ya, maka banyaknya virus setelah 1 minggu pertama. Kita hitung aja manual pakai setelah T7 gitu ya. Berarti setelah T1 nih jadi 4 gitu kan. Setelah 2 hari jadi 8. Setelah 3 hari jadi 16, tapi dikurangi di sini kan 1/4 dari virus terbunuh, berarti 1/4 kali 16 gitu ya. 16 dikurangi 1/4 kali 16 itu adalah 12 gitu. Berarti T4-nya adalah 24, T5-nya adalah 48 ya. T6-nya, nah ini kan setelah 3 hari juga nih, berarti 96 nih. Dikurangi 1/4 kali 96 gitu. 48 bagi 2 itu 24 ya, berarti 96 min 24 berapa? 96 min 24 itu berarti 92 min 20 72. Nah, berarti setelah seminggu nih, setelah 1 minggu itu virusnya yang ada itu jawabannya 72 gitu. Ada 72 virus setelah 1 minggu. Oke?